Selamat siang, program Kaltim Headline Siang edisi Rabu 29 April hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Headline Siang hari ini. Jumlah positif tertular virus corona di Kaltim didominasi pasien yang mengikuti acara istimewa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Musrenbang tuai kritikan dari Wali Kota Balikpapan. Kita awali Kaltim Headline Siang kali ini. Penambahan kasus positif tertular virus corona di Kaltim menjadi 115 pasien. Dari jumlah itu didominasi oleh pasien yang mengikuti acara istimewa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Berikut informasinya. Lagi-lagi terjadi penambahan kasus pasien positif di Kaltim. Per hari Selasa, tanggal 28 April 2020, jumlah orang tertular virus corona sudah 115 orang, dengan penambahan terakhir sebanyak 8 kasus baru yang positif. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak, dalam jumpa pers lewat telekonferensi menyebutkan dari penambahan 8 kasus baru, 6 diantaranya adalah dari klaster Goa, yaitu 4 di Kutai Timur, 1 di Berau, dan 1 di Samarinda. Sedangkan 2 kasus positif baru lainnya, 1 karena punya riwayat perjalanan dari Jawa Barat, dan 1 lagi diduga kuat punya kontak erat dengan pasien positif sebelumnya yang juga dari klaster Goa. Jadi hingga hari ini, tanggal 28 April, kasus terkonfirmasi COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur ada penambahan 8 sehingga total menjadi 115 kasus, yang sembuh ada 12 dan meninggal ada 1. Kasus-kasus dari klaster Goa terus bermunculan. Dalam beberapa pekan terakhir, pertambahan jumlah pasien positif dari klaster Goa mengalami percepatan. Setidaknya 62 orang pasien yang terkonfirmasi positif di Kaltim adalah peserta acara istimewa Dunia Zona Asia di Kabupaten Goa. Masih terjadi peningkatan kasus di Kalimantan Timur, ini menunjukkan bahwa masih potensi terjadinya penularan di masyarakat. Oleh karena itu, untuk senantiasa berada di rumah, lakukan physical distancing dengan ketat. Ini merupakan cara yang paling aman untuk saat ini untuk kita supaya tidak tertular dari COVID-19. Dan selanjutnya juga untuk senantiasa melakukan aktivitas, kalaupun melakukan aktivitas di luar rumah, untuk senantiasa memakai masker dan tetap selalu menjaga jarak antar sesama pada saat berkomunikasi, dan tentunya rajinlah untuk senantiasa cuci tangan dengan sabun dan gunakan air mengalir. Nah, ini semua dapat paling tidak bisa membantu dan mengurangi terjadinya penularan dan juga bisa menekan terjadinya penularan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Informasi selanjutnya, acara Musrembang membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 digelar melalui telekonferensi. Dipandu oleh PLT Sekda Kaltim Muhammad Sabani, para bupati dan wali kota menyampaikan masalah-masalah yang ada di daerahnya. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengkritik acara Musrembang karena temanya tidak mencerminkan adanya usaha pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Berikut informasinya.
Meski telah menjadi wali kota Balikpapan selama 2 periode, Rizal Effendi rupanya tak meninggalkan asal-usulnya sebagai seorang jurnalis. Buktinya, saat musrenbang yang digelar Pemprov Kaltim pada hari Selasa 28 April, Rizal secara spontan melontarkan kritik kepada Gubernur Kaltim, Isran Nur. Kritik Rizal diawali ketika dia diberikan waktu untuk menyampaikan masalah pembangunan di Balikpapan, mulai dari soal penanganan COVID-19 sampai proyek-proyek yang perlu dilanjutkan. Di tengah-tengah penyampaian presentasi, Rizal mengatakan musrenbang yang digelar Pemprov temanya tidak bernuansa bagaimana selayaknya melakukan pemulihan pada COVID-19. Rencana-rencana anggaran yang disajikan tidak terlihat dalam sajian Pemprov Kaltim. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan setelah tadi mendengar juga pengarahan dari Menteri Dalam Negeri, dari perencana, dari Bappenas, Bapak Gubernur. Saya kira Musrenbang 2020 ini harus memperhatikan lagi melakukan revisi tentang tema Bapak Gubernur. Karena tidak kelihatan kan temanya yang nasional adalah pemulihan ekonomi. Sehingga kita perlu, saya mohon izin kepada Bapak Gubernur agar Musrenbang walaupun hari ini sudah disimpulkan masih dibuka ruang untuk usulan pemulihan ekonomi dan mensinergikan dengan program rencana nasional karena ada pemulihan ekonomi gitu. Kritik Rizal tak begitu direspon oleh Gubernur Kaltim Isran Nur. Gubernur dengan selorohnya hanya menanggapi dengan menyebut nama wali kota Balikpapan dengan panggilan Pak Kiai Rizal Effendi. Terima kasih kepada semua peserta, Ibu Bapak, Wali Kota dan Bupati se-Kalimantan Timur. Jadi menanggapi dari Balikpapan, Pak Kiai Rizal Effendi. Yang pertama adalah soal kenapa belum ada realisasi penyampaian jaring pengaman sosial yang dari provinsi. Yang kami dapatkan sekarang kesulitannya adalah ada pendataan yang dari kabupaten kota belum match mengenai identitas dan segala macamnya. Namun kritik Rizal dijawab oleh PLT Sekretaris Daerah Muhammad Sabani bahwa Pemprov sudah memprogramkan supaya pemulihan pada tahun 2021 recovery saat ini yang dibutuhkan adalah menyangkut kesehatan masyarakat, kemudian ekonomi warga. Ya, kita memang sudah mempersiapkan strategi recovery-nya ya, dengan berbagai aktivitas yang kita jadikan skala prioritas. Tapi yang penting dalam masa ini kita masih fokus pada penanganan penguatan kesehatan masyarakat. Ya. Di samping juga untuk bagaimana mempertahankan usaha kecil ini bisa masih sustain atau tidak terlalu jatuh sama sekali dengan beberapa stimulan-stimulan yang kita berikan dari pemerintah provinsi maupun juga stimulan yang didapat dari pemerintah pusat. Ya. Dan kita juga untuk memperkuat kesehatan masyarakat ini tentu berbagai aktivitas informasi, sosialisasi dan penambahan peralatan, perlengkapan dan sebagainya serta kesejahteraan para tenaga medis dan orang yang terlibat dalam aktivitas medis itu juga menjadi perhatian kita. Tim Kaltim TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suto Mujadi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sekretaris Fraksi PKB mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang remaja perempuan berusia 13 tahun di Kota Samarinda meninggal dunia dan dikuburkan sebagaimana layaknya pasien yang terkena virus corona. Videonya ramai beredar di media sosial. Namun menurut keterangan Dinas Kesehatan Kota Samarinda, status remaja itu PDP atau pasien dalam pengawasan dan menunggu hasil swab laboratorium. Berikut informasinya. Netizen Kota Samarinda ramai membicarakan adanya seorang pasien virus corona meninggal dunia. Video prosesi pemakaman beredar di media sosial, mulai prosesi memasukkan dalam peti sampai penguburan. Lengkap dengan protokol kesehatan di mana terlihat hanya petugas kesehatan menggunakan baju coverall lengkap sebagai alat pelindung diri.
Video-video prosesi pemakaman yang viral membuat Dinas Kesehatan Kota Samarinda melakukan konferensi pers menggunakan aplikasi telekonferensi dengan wartawan. Dr. Osya Rafsodia dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda membenarkan adanya seorang pasien meninggal dunia dan dikubur dengan prosesi penguburan mayat menggunakan protokol kesehatan pasien terkena virus corona. Status pasien adalah PDP atau pasien dalam pengawasan, yaitu pasien yang sedang menunggu hasil swab dari laboratorium di Surabaya. Hasil pemeriksaan rapid test ditemukan reaktif dengan status sekarang PDP menunggu hasil swab. Kemudian yang keempat, kami sudah mendapatkan informasi bahwa ada riwayat perjalanan dari salah seorang orang tuanya dan hasil rapid test yang kami lakukan dengan orang tua yang bersangkutan hasilnya adalah reaktif positif, sehingga besok yang bersangkutan akan kami rawat di Rumah Sakit Karantina COVID-19 Kota Samarinda. Kemudian yang kelima, yang bersangkutan yang telah meninggal dimakamkan dengan protokol COVID di pemakaman milik pemerintah Kota Samarinda yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh BPBD Kota Samarinda. Pasien seorang remaja perempuan berusia 13 tahun ditetapkan berstatus PDP sejak 27 April. Dari hasil rapid test, anak remaja itu dan juga orang tuanya setelah diperiksa hasilnya reaktif. Adanya isu bahwa pasien yang meninggal memiliki penyakit kelainan ginjal seperti dibicarakan netizen di media sosial. Dr. Osya mengatakan menyangkut riwayat penyakit dan dijelaskan langsung oleh pihak RSUD Abdul Wahab Syarani yang melakukan perawatan. Dr. Nana Nur dari RSUD Abdul Wahab Syarani yang mengikuti telekonferensi tersebut mengakui adanya penyakit lain menyangkut ginjal dialami pasien PDP virus corona itu. Ya, mungkin sesuai yang disampaikan oleh Dr. Osa tadi, bahwa kami merawat pasien anak umur 13 tahun yang sudah disampaikan pasien meninggal pada subuh tadi pagi ya, jam 12.55 itu masuk rumah sakit pertama kali tanggal 26 April 2020 dengan keluhan sesak. Memang komorbid atau pemberat dari pasien ini cukup banyak, jadi masuk dengan gagal ginjal itu di stage atau stadium 5, ada anemis atau anemia dengan kadar Hg yang rendah, ada hidronefrosis bilateral, jadi ada pembengkakan pada ginjal di kiri kanan, dan juga beberapa pemberat-pemberat lainnya. Pasien sudah dilakukan rapid dan hasilnya adalah reaktif. Tim Liputan Kaltim TV, Hardin melaporkan. Marhaban ya Ramadan, bersihkan hati, Jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan secara khusus kuburan bagi pasien tertular virus corona yang meninggal dunia. Penyiapan kuburan khusus itu untuk mengantisipasi jika ada penolakan masyarakat terhadap mayat tertular COVID-19, seperti yang terjadi di berbagai daerah lain di Pulau Jawa. Berikut informasinya. Pasien pertama yang dikuburkan dalam liang lahat di kawasan Tanah Merah, Samarinda Utara itu adalah seorang remaja perempuan berusia 13 tahun.
Pasien tersebut meninggal dunia Selasa dini hari 28 April setelah sebelumnya berstatus PDP atau pasien dalam pengawasan terinfeksi virus corona. Hasil pemeriksaan menggunakan rapid test hasilnya reaktif, namun pasien sudah meninggal dunia sebelum ada hasil swab laboratorium. Wali Kota Samarinda Syahri Jaang melaporkan soal kematian remaja perempuan itu pada rapat Musrenbang Kaltim yang diadakan secara telekonferensi. Peserta dalam acara Musrenbang itu ada Gubernur Kaltim Isran Nur dan seluruh Bupati Wali Kota. Di malam meninggal 1 orang. Dan ini telah dikubur 19. Perlu saya laporkan juga kepada Pak Gubernur, alhamdulillah dalam penguburan pagi tadi, subuh tadi, berjalan dengan lancar karena di Kota Samarinda telah menyiapkan tempat pemakaman di Tanah Merah dan juga telah kita siapkan lubang Pak Gubernur. Jadi jam berapa aja ada yang meninggal dunia, kita bisa kebumikan 3 jam, 4 jam setelah meninggal dunia. Jadi tadi pagi yang meninggal dunia umur 13 tahun dan orang tua dan alamat juga ada di Kota Samarinda. Sebelumnya ramai jadi perbincangan netizen adanya pasien virus corona meninggal dunia. Namun menurut keterangan Dinas Kesehatan dan pihak Rumah Sakit Awe Syahrani, pasien yang berstatus PDP itu punya riwayat penyakit gagal ginjal yang menjadi faktor pemberatnya. Tim Liputan Kaltim TV Hardin melaporkan. Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun sirih. Daun sirih sebanyak 100 gram kita potong kecil, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml. Lalu kita tim sampai suhu 90 derajat Celcius atau kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Setelah 30 menit kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun sirih ini kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400 ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. Berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun sirih ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba. Informasi selanjutnya, jika banyak industri dan usaha jasa perdagangan terpuruk akibat pandemi COVID-19, tidak begitu yang dialami industri perkapalan di Kota Samarinda. Para pembuat kapal tetap bersemangat bekerja menyelesaikan order yang telah jauh hari mereka terima. Kabar gembira datang dari pelaku usaha pembuat kapal di sekitar Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Lojanan Hilir, Samarinda. Di saat pandemi COVID-19 membuat sektor ekonomi terhenti, tapi usaha para pembuat kapal tetap berjalan seperti biasa. Ada 4 dok galangan kapal ditemui Kaltim TV di kawasan Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Harapan Baru. Meski bulan Ramadan, para pekerja pembuat kapal tetap bersemangat bekerja. Mereka berburu waktu karena diberi target waktu menyelesaikan order kerja. Salah satu pembuat kapal, Haji Nanang, mengakui untuk saat ini mereka masih bisa bekerja menyelesaikan order dari pembeli kapal jenis LCT. Karena pembeli juga memberikan deadline waktu penyelesaian, membuat dia dan pekerjanya juga berusaha memenuhi permintaan sesuai target waktu pembeli. Untuk membuat satu kapal jenis LCT ukuran lebar 9 meter dan panjang 60 meter, perusahaannya PT Cahaya Mandiri mengerjakan selama 5 hingga 6 bulan. Tenaga kerja tuh lancar aja. Kalau material untuk sementara sih masih ada, karena kan stok-stok yang lama kan masih ada tuh. Yang nggak tahu ke depannya nanti. Kalau memang nggak boleh lagi masuk dari luar Kalimantan, ya mungkin nggak bisa lagi sudah kerja kita di sini karena nggak ada bahan kan. Untuk sementara ini masih ada lah gitu, masih bisa bertahan lah.
Haji Nanang mengatakan dampak yang mereka rasakan akibat dari penanggulangan COVID-19 adalah tidak adanya permintaan orang membeli kapal, karena ekonomi dunia juga mengalami kelesuan. Otomatis permintaan kapal dari luar maupun dalam negeri akan menurun. Kendalanya sih ya banyak lah, terutama untuk penjualan kan. Otomatis kita nggak bisa untuk pemasaran karena pembeli dari luar semua. Nggak bisa lah masuk ke sini kan karena lockdown ini ya. Itu aja kendalanya itu. Jadi ya banyak kali semuanya lah kena dampaknya. Pandemi COVID-19 untuk sementara belum memberi dampak bagi industri perkapalan. Tapi itu tidak berarti para pengusaha pembuat kapal menjadi tenang. Kalau pandemi COVID-19 berlangsung lama, maka para pengusaha ini harus siap menghadapinya. Untuk sementara ini belum ada dampaknya. Untuk sementara ini kan karena baru aja diadakan sekarang ini kan. Kayak ke depannya kalau keadaan begini terus ya pasti dampaknya nggak bisa produksi lagi kita kan. Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home.